Salam jumpa bersama Rekam Wisata, sebuah YouTube channel berbagi cerita apa adanya tentang perjalanan, tempat wisata, upacara adat dan budaya, serta peristiwa lainnya yang mungkin langka. Semoga Anda berkenan menyaksikan apa yang kami sajikan hingga ke ujungnya agar informasinya lengkap. Jika Anda terhibur dan merasa suka, itulah harapan kami. Selamat menonton. Lepas dari Simpang Rimba Ayu tadi, kita masih dalam wilayah SP1 yang sekarang bernama Kota Bangun 1. Ketika dulu masih dalam pembinaan Departemen Transmigrasi, maka daerah ini dinamakan SP1 dan kebanyakan orang masih menyebutnya seperti itu. Menyusuri jalan ini sebagai bagian dari perjalanan yang jauh hingga ke Kutai Barat. Beginilah kondisi sepanjang perjalanan, terlihat satu dua atau sekelompok rumah, kemudian lahan kosong lagi, dan begitulah seterusnya. Banyak pula dijumpai di kiri kanan jalan lahan sawit yang sudah berbuah dan sudah dipanen. Penduduk di daerah ini lumayan padat, meskipun sepanjang jalan terlihat hanya beberapa, karena pemukiman sebenarnya masuk lagi atau menyimpang lagi sejauh 1 atau 2 km ke dalam. Dusun-dusun dibangun sejak adanya proyek transmigrasi beberapa tahun silam. Inilah kondisi asli jalan yang kita lalui saat ini tahun 2023, di mana sebagian besar jalan berlubang dan tergolong rusak. Dalam perjalanan ini, tidak perlu khawatir menyangkut tempat makan. Kapan saja kita berjalan, kapan saja kita mau berhenti untuk makan, karena sepanjang perjalanan banyak warung-warung yang menyediakan untuk makan siang atau makan apa saja lainnya. Kalau dulu, warung-warung itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Namun sekarang tidak lagi demikian, karena taksi bus yang berangkat pada jam-jam tertentu tidak ada lagi. Sekarang taksinya adalah taksi-taksi mobil pribadi. Taksi yang berangkatnya diatur oleh para penggunanya atau para konsumennya. Kalau kita lihat lahan sawit yang berada di kiri kanan jalan, mungkin kita berpikir bahwa jalan ini membelah lahan sawit. Sebenarnya tidak. Jalan ini memang sudah ada, kemudian lahan sawit dibuat, dan lahan sawit kebetulan ada beberapa yang melangkahi jalan sesuai dengan area penanaman masing-masing. Sekarang kita sudah melewati SP1 atau Kota Bangun 1. Kita masuk ke wilayah Kota Bangun 2. Sama halnya dengan Kota Bangun 1. Kota Bangun 2 ini mempunyai dusun-dusun atau kampung-kampung kecil di kiri kanan jalan yang ada. Sebagian masyarakat yang berada di kampung-kampung atau dusun-dusun yang ada di daerah pemukiman asal keluar ke jalan utama ini, mungkin mendapatkan lahan dengan membeli, sewa, dan sebagainya,
dari penduduk setempat sehingga berisilah di kiri kanan jalan ini. Tahun demi tahun daerah ini semakin ramai. Dengan ramainya di pinggir jalan ini bukan berarti dusun-dusun yang lama itu ditinggalkan, melainkan dusun-dusun lama tetap dihuni dan makin berkembang. Kehidupan perekonomian para transmigran di daerah ini terbilang baik. Rata-rata memiliki kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Jika pada awalnya pemasaran hasil-hasil kebun mengalami kendala karena minimalnya transportasi, kini semuanya sudah bukan masalah lagi. Transportasi sangat lancar, sehingga hasil-hasil pertanian dapat langsung menggapai pasar yang saat ini semakin besar. Di daerah ini ada perkebunan yang lebih maju, misalnya kebun semangka, nanas, pepaya, dan lain-lainnya dengan cara modern, seperti menggunakan penutup plastik dan memilih bibit unggul. Dengan demikian muncullah sentra-sentra produksi yang menghasilkan komoditi tadi dan menjadi tujuan para pengepul untuk dipasarkan ke berbagai tempat. Perjalanan saat ini memasuki desa SP2 atau Kota Bangun 2 yang berada dalam wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalan terasa ramai dilewati oleh mobil tangki CPO maupun serta sepeda motor yang berlalu lalang. Walaupun jalan berlobang yang membuat mobil kita berjoget ria, tak terasa sudah memasuki desa SP3 atau Kota Bangun 3. Sebagaimana perjalanan sebelumnya, hampir-hampir tidak ada lagi daerah yang benar-benar kosong. Kekosongan itu karena mungkin lahan sawit atau lahan HTI, atau bisa juga karena berupa tebing terjal. Ketika ada pemukiman yang padat dan luas, biasanya merupakan perkampungan lama dan kebanyakan dekat aliran sungai-sungai besar. Keunikan beberapa pemukiman sepanjang perjalanan ini, rata-rata tidak ada pasar permanen, walaupun sudah banyak toko-toko besar. Hal inilah yang membuka peluang bagi para pedagang mingguan dan musiman untuk memasarkan barang mereka dengan menggelar pasar tumpah dalam siklus seminggu sekali dengan rombongan besar.
Dengan dibangunnya IKN yang sebagian wilayahnya berada dalam wilayah Kartanegara dan Kutai Barat, membuat daerah ini semakin berpacu, berbenah diri, karena tentunya hembusan angin segar dari IKN akan sampai ke sini. Perkebunan sawit tentunya menjadi sokoguru perekonomian dengan mempekerjakan buruh harian, mingguan, bulanan, serta borongan. Lain pula halnya dengan pengusaha pribadi atau perusahaan-perusahaan pribadi yang mengadakan kontrak kepada perusahaan sawit untuk mengangkut CPO. Dengan mengantongi izin trayek mengantarkan minyak sawit atau CPO tadi dari pabriknya ke stockpile pengapalan, tentunya bidang usaha ini banyak memberikan kontribusi kesejahteraan kepada penduduk. Satu hal yang masih terasa mengganjal adalah kondisi jalan yang tidak cukup kuat menahan beban ketika jalan ini dilewati kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut berpuluh-puluh ton seperti minyak sawit maupun yang mengangkut bahan bangunan seperti semen, besi, dan lain sebagainya. Namun demikian, pemerintah masih terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan dengan cor semen bertulang yang nantinya sanggup dilalui kendaraan dari yang ringan hingga kendaraan berat. Bila di sisi jalan terlihat ada gapura, itu pertanda di dalam sana sekitar 1 atau 2 kilometer ada pemukiman besar. Baru saja di kiri jalan sudah dilewati gapura Dusun Ujung Baru
merupakan dusun terakhir SP3. Sekarang memasuki dusun Lebak Cilong, salah satu dusun dalam desa Lebak Mantan, Kecamatan Muarawis. Untuk pergi ke Muarawis dapat dilakukan dengan menggunakan mobil masuk ke simpang Muara Muntai Ilir yang tadi kita lewati.
Sebelum meninggalkan dusun Lebak Cilong, kita melewati jembatan yang menyeberangi Sungai Cilong. Pada awalnya pemukiman di sini berada di tepi Sungai Cilong ini. Karakter penduduk daerah ini pada umumnya membangun kehidupan berkelompok mengikuti alur sungai. Dengan menggunakan perahu-perahu kecil atau yang tidak terlalu besar yang di sini disebut gubang, dapat mencapai penghuluan sungai untuk berladang. Dengan budaya ladang berpindah, maka perjalanan mereka semakin ke hulu dan terus ke hulu sungai dan berakhir jika sungai tersebut tidak lagi bisa dilewati dengan gubang. Dusun asli di sini sudah ada jauh sebelum jalan ini dibuat. Dulu pada tahun 2001 saya lewat di sini. Jalan aspal cuma sampai jembatan yang kita lewati tadi. Kemudian setelah meninggalkan jembatan, masuk ke jalan yang tidak ada aspalnya sama sekali. Namun pada waktu itu rasanya masih lebih enak ya, dalam tanda kutip. Karena jalannya tidak ada bagian lubang yang keras. Yang ada hanya bagian lubang-lubang yang cukup licin dan agak dalam. Kalau sekarang sudah diaspal dan ketika aspalnya rusak, maka jalan itu cukup mengguncang kendaraan kita dan tepi lubangnya keras. Saat badan jalan baru dibuka, belum ada urukan atau pemangkasan bukit seperti sekarang. Waktu itu ketika cuaca cerah, tidak hujan, maka kita melewati jalannya dengan berdendang ria, tanpa ada hambatan, meskipun badan jalannya baru dibuat. Tapi ketika langit mendung dan gelap, hujan turun, apalagi setelah hujan reda, maka rasanya kita ingin menangis di perjalanan, terutama pada pendakian-pendakian di mana jalannya sangat licin dan tanahnya lengket di ban kendaraan, sehingga harus sangat hati-hati. Kala itu kendaraan yang melintas dapat dihitung dengan jari, jarang sekali berpapasan dengan kendaraan lain. Sepanjang jalan hanya hutan dan hutan belaka, sehingga harus dihindari jalan malam hari. Bila ada sungai, maka jembatannya terbuat dari susunan beberapa batang kayu buatan perusahaan HPA
Sepanjang jalan masih dihiasi pohon-pohon sawit yang sudah berproduksi, diselingi pula dengan pohon-pohon karet penghasil getah yang dahulunya pernah menjadi primadona perekonomian di Kalimantan Timur. Kini primadona itu sudah direbut oleh sawit dengan memberikan santunan kehidupan yang cukup dan menjadi tempat bergantung sebagian besar penduduk sepanjang jalan Trans Kalimantan Poros Tengah ini. Gapura ini pertanda memasuki kampung Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai. Dalam perjalanan ini sudah dilalui Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, dan Muara Muntai. Muara Muntai dahulunya dikenal sebagai daerah penghasil ikan yang memasarkan hasil tangkapannya hingga ke Samarinda, Balikpapan, dan bahkan hingga diseberangkan ke Tanah Jawa. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Cadangan ikan-ikan di Danau Jempang dengan sungainya bermuara ke Sungai Mahakam tepat di Muara Muntai sudah tidak ada lagi dalam jumlah besar. Dan masyarakat pun tidak lagi mengandalkan pencarian ikan-ikan itu. Pada umumnya sudah memelihara ikan dalam karamba yang lebih populer saat ini, yaitu ikan mas, patin, baung, gabus, dan ikan gurami. Kebutuhan masyarakat di sini sudah lumayan terpenuhi seperti BBM lancar, listrik ada, pertanian subur, pekerjaan ada sehingga mereka betah di sini. Termasuk pendatangnya pun betah, dan sebagian pendatang itu sudah menjadi warga di sini dengan mendapatkan KTP setempat.
Tidak lama lagi kita akan sampai ke sebuah jembatan yang melangkahi atau menyeberangi Sungai Leka. Sepanjang perjalanan banyak dijumpai bangunan sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, termasuk juga sekolah kejuruan seperti SMK, dan itu melengkapi hajat hidup dari masyarakat di sepanjang jalan ini. Komunikasi juga lancar dengan adanya menara-menara transmisi, sehingga hampir sepanjang perjalanan tadi kita mendapatkan signal untuk telepon dan internet. Selain itu, di dalam tanah tepi jalan sudah dibentangkan kabel optik untuk data telepon dan internet dari Samarinda hingga Kutai Barat sejauh kurang lebih 350 km. Demikian pemirsa, perjalanan kita kali ini. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Rekam wisata undur diri dengan harapan Anda terhibur dan mendapatkan informasi seadanya. Sampai jumpa pada perjalanan lainnya. Terima kasih.